Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta buku dan literasi, kembali lagi bersama saya dalam episode cerita buku. Nah, pada kali ini saya ingin membawa satu genre yang sangat fresh, mungkin satu genre yang sangat digandrungi oleh banyak anak muda, yaitu genre puisi. Nah, kali ini saya tidak ingin hanya membahas satu buku saja, saya ingin membahas 3 buku sekaligus. Yang pertama adalah buku Asyhadu alla imraati illa anti. Buku Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau yang ditulis oleh seorang penyair yang sangat terkenal. Beliau adalah Nizar Qabbani. Siapa sih yang nggak mengenal beliau? Yang kedua, buku 99 Untukmu yang ditulis oleh MH Ainun Najib. Yang ketiga, buku Madah Makiyah yang ditulis oleh M. Faizi. Beliau merupakan salah seorang penyair asal Madura. Salah satu kedangkalan adalah ketika seseorang menganggap bahwasannya puisi ini adalah salah satu hasrat lebay yang timbul ketika seseorang tengah mengalami kasmaran. Tidak sesederhana itu. Puisi dulunya bahkan dijadikan sebagai alat perang. Puisi dulunya bahkan disuarakan dengan lantang sebagai media perdamaian. Puisi ini bahkan tidak hanya timbul sebagai hal yang diungkapkan oleh seorang pria kepada wanita ketika dia jatuh cinta. Bukan. Puisi tidak sesederhana itu. Puisi ini telah membentuk peradaban, dan dia juga tumbuh dan berkembang bersama peradaban. Genre puisi adalah salah satu genre yang membersamai tawa, tangis, sedih, senang, bahagia, galau, merana, gundah, gulana, dan sebagainya daripada emosi manusia. Makanya, ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Sutarji Khulsum Bahari. Beliau mengatakan, jika seandainya kamu ingin hidup selama 1000 tahun, maka jadilah penyair. Nah, buku Madah Makiyah ini merupakan buku yang saya beli ketika masa pre-ordernya di Diva Press. Nah, buku ini saya baca sekali duduk dan langsung saya khatamkan. Dan yang hebatnya, buku ini bisa membuat saya menangis. Ini sangat lucu. Puisi bisa membuat saya menangis. Saya juga heran kenapa buku puisi ini yang sangat tidak saya expect sekali justru bisa membuat saya berlinang air mata. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan tentang buku ini. Buku ini ya kumpulan puisi seperti buku-buku biasanya. Tapi yang hebatnya, di sini penyair ataupun penulis daripada puisi ini, beliau mencurahkan segenap rasanya, dan beliau menceritakan tentang perjalanan hidupnya, khususnya perjalanan cintanya dengan istrinya di dalam buku ini. Buku ini tidak beliau tulis dalam satu waktu, tapi buku ini merupakan kumpulan puisi dari sekian tahun yang kemudian beliau kumpulkan dan beliau terbitkan. Nah, bahkan di sini puisi-puisinya yang pertama ini sudah ada sejak tahun 97. Nah, beliau di sini menceritakan tentang bagaimana perjumpaannya dengan seorang wanita yang sangat beliau sukai, yang sangat beliau cintai, kemudian bagaimana pertunangan beliau, bagaimana pernikahan beliau, dan yang klimaksnya adalah ketika istri beliau, ketika kita sudah mengetahui dan mengenal siapa istri beliau dan bagaimana perasaan beliau, perasaan penyair sendiri kepada istrinya yang paling dia cintai. Kemudian ada satu momen di mana beliau menceritakan ataupun beliau membahasakan dengan puisinya ketika istri beliau ini meninggal dan harus berpisah. Nah, kitab Dalailul Khairat ini merupakan salah satu kitab yang paling digemari oleh istri beliau, sehingga mungkin dibaca saban waktu oleh istri beliau. Bahkan coba saudara perhatikan di sampulnya. Di sampulnya ini ada gambar seorang wanita yang duduk di atas kursi, di depannya ada meja, kemudian menghadap ke kaca yang diterpa oleh sinar cahaya. Ini mungkin cahaya rembulan, yang dia sedang memegang sebuah kitab. Nah, kitab yang dia pegang ini mempersonifikasikan, ini menggambarkan istri beliau yang sedang membaca Dalailul Khairat. Ketika istri beliau meninggal menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, justru kerinduan yang semakin menggebu-gebu yang ada di dalam diri penyair kepada istrinya, beliau luapkan dengan membaca Dalailul Khairat. Beliau bawa Dalailul Khairat tersebut setiap hari Sabtu ke makam istrinya, kemudian beliau membaca Dalailul Khairat di sana sebagai satu bentuk ungkapan bahwasanya beliau sedang merindukan istrinya. Nah, mari saya spill salah satu puisi yang ada di dalam Madah Makiyah ini. Judulnya Mengapa Cinta Tumbuh Setelah Layu. Ketika aku jatuh cinta, terasa diri jadi remuk, hancur tak berbentuk. Tapi, mengapa aku tidak bangkit? Ada nikmat di dalam sakit. Dalam pada itu, aku rela menjadi apapun, ditimpa apapun,
rela tersungkur asalkan dalam posisi bersujud, rela menjengat asalkan demi untuk munajat. Lalu, mengapa cinta ini menjadi-jadi justru setelah dia pergi? Dialah yang menutup jendela agar aku tak memandang bulan di langit, lalu membuka hatiku agar melihat bulan yang menyinari jalan cinta. Semakin bangga aku padanya karena sehari menjelang ia wafat, ia menitip wasiat, kafa billahi syahida, kafa billahi wakila. Di bulan Sya'ban, aku bertanya, mengapa hidup kita terlalu indah? Gerangan apa cobaan yang bakal kita terima? Seakan-akan kami merindukan ujian, sebab malu karena hidup terlalu riang. Dia diam, lalu Allah yang menjawab, dengan membuat jarak membentang, menjauhkan dia dalam pandangan, supaya lebih dekat lewat kenangan, supaya menyadari makna titipan, dan mencintainya dalam kematian. Inilah alasan mengapa cintaku menjadi-jadi justru setelah dia pergi. Karena kepergianmu adalah menyadarkan, maka aku ridha. Dengannya aku akan selalu ingat bahwa melupakan adalah dosa besar. Nah, buku puisi yang kedua adalah Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau, Asyhadu an la mar'ata illa anti. Buku ini mungkin jika seandainya antum perempuan dan jika seandainya ada lelaki yang suka puisi dan menghadiahkan beliau, ini katanya, ini puisi untukmu wahai kekasihku, ambillah. Kemudian dia membacakan untukmu. Pasti jika seandainya antum perempuan yang menyukai sastra, yang menyukai puisi, antum pasti akan akan loncat-loncat ketika dibacakan puisi yang ada di dalam buku ini. Nizar Qabbani ini adalah salah seorang penyair yang wah, luar biasanya dia. Tidak ada obat, ladawa. Bisa kita katakan ladawa. Mari kita spill salah satu puisi yang ada di dalam buku ini. Apakah setiap lelaki yang jatuh cinta dituntut untuk menggunakan kata-kata? Atau setiap kali perempuan yang ingin bercinta dengan kekasihnya diharuskan tidur bersama para imam dan ahli bahasa? Oleh karena itu semua, tak kukatakan apa-apa pada wanita yang kucinta. Kumasukkan dalam koper segala hal tentang cinta. Kemudian aku lari dari segala bahasa. Nah, yang terakhir adalah buku 99 Untukmu. Mungkin ini beliau terinspirasi daripada jumlah Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Nah, langsung saja saya ingin men-spill salah satu puisi yang ada di dalamnya. Ini yang ke-18. Tuhanku, aku berguru kepadamu di bumi yang letih, mata sejarah yang perih, menahan luka, pisau lapar manusia yang saling bertempur, saling tindih menindih. Siapakah dulu yang memulai menebang hutan, berebut makan untuk hasrat yang tak pernah tuntas? Siapa itu gerangan, membikin kotak dalam kotak, tempat yang mengucilkan diri mereka sendiri. Tuhanku, pohon-pohon telah tumbang, daun-daun lepas berterbangan, segala sumber dikuras, hari depan diperas, sampah menumpuk beraduk dengan akar busuk. Bumiku, bumiku, ompong. Kehidupan adalah serigala sombong. Di manakah buat Tuhan yang sederhana saja bisa kutemukan lorong? Tuhanku, aku berguru kepadamu. Berabad sudah kukibarkan bendera lambang kematianku sendiri. Ku tahu dalam diammu engkau marah. Ya, patutlah kami diusir dari segenap jalanmu. Tapi buat melarikan diri, Maha Agungku, siapakah lagi yang hendak kujilat selain lututmu? Di puisi ini masih sangat relate dengan kondisi kita sekarang, apalagi akhir-akhir ini lagi viral tentang tambang di Raja Ampat yang merusak alam. Mungkin ini sesuai dengan perkataan di dalam puisi ini. Siapakah dulu yang memulai menebang hutan, berebut makan untuk hasrat yang tak pernah tuntas? Ya kan, sangat relate. Ini sangat relate dengan kejadian hari ini. Mereka, para oligarki, orang-orang yang berada di atas sana, para pejabat,
perut mereka tidak pernah kenyang. Karena apa? Karena keserakahan yang ada di dalam diri mereka itu dalamnya mungkin sedalam black hole, sedalam lubang hitam. Makanya alam terus dirusak. Di sini juga ada mungkin sindiran ya kepada orang-orang yang di dalam beragama nih, membikin kotak dalam kotak dalam kotak, tempat yang mengucilkan diri mereka sendiri. Nah, mungkin puisi ini jarang ada orang yang menyukai puisi ini, dan puisi ini tidak tidak relevan ataupun tidak cocok dengan selera kebanyakan orang, karena berbicara tentang puisi adalah berbicara tentang rasa, berbicara tentang bagaimana menempatkan diri sendiri pada POV yang ada di dalam puisi-puisi yang kita baca. Misal, ada orang yang ketika dia membaca puisi, dia terbawa dengan diksi yang ada di dalamnya, dengan untaian kata yang indah yang dirangkai dengan sedemikian rupa. Tapi tidak semua orang bisa merasakan keindahan itu. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan di dalam membaca puisi. Hanya sebagian orang saja yang ketika dia membaca puisi, dia mungkin bisa tertawa dan menangis di saat yang bersamaan. Makanya puisi ini, sebagaimana saya katakan di awal tadi, ini tidak cocok untuk semua kalangan. Karena puisi ini hanyalah bagi orang-orang khusus saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.